Saya ingin jalan pintas katanya Mbak. Karena saya istilahnya punya sembako, kurang banyak pengunjung. Melilit si ular itu. Nih, nantinya Dul, ini air di bawah. Disiramkan aja. Kalau buka toko tuh Mang Masya Allah, larisnya bukan main. Antri Mang Rumah bagus, tingkat. Mobil bagus. Punya toko sembako cabang sampai 8 Mang Teman Bapak katanya bos tuh sakit. Masa ininya pada putih mengeluh kayak sisik ular. Kapan terakhir ketemu dengan Umi istrinya? 2008. Begitu diangkat, mau dimandikan, kelihatan oleh Umi ya ular, kelihatan oleh istrinya tuh Mak. Ucapkan takbir enggak Uminya. Sebuah toko sembako di pasar hampir gulung tikar. Rak kosong jadi saksi dari hidup yang kian pudar. Kini pemiliknya memilih jalan gelap untuk bersandar. Mantra dirapal demi jalinan kontrak umur yang ditawar. Perjanjian yang dijalin dengan sosok siluman ular. Menukar nyawa dengan harta yang sungguh di luar nalar. Praktik kelam pengusaha sembako yang tersesat ini disaksikan oleh Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga sobat Malam Mencekam yang tentunya sudah menanti kehadiran tayangan baru ya. Hari ini ada narasumber namanya Kang Ade. Kang Ade, apa kabar Kang Ade? Alhamdulillah baik Bang Kang Ade, puasanya gimana? Tamat? Alhamdulillah tamat. Tamat ya? Iya. Hari ini tamat, mudah-mudahan tamat sampai akhir ya. Min. Dan sobat di rumah, semoga lancar puasanya dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kang Ade punya kisah pengalamannya tahun 2003 ya? 2003, Mak. Waktu 2003. itu Kang Ade ini terjerumus atau gimana ya? Dibawa temennya, diajak temennya Diajak teman. Ya. melakukan pesugihan. Pesugihan. Pesugihan apa? Pesugihan kontrak umur. Kontrak umur. Kontrak Jadi umur. yang melakukan temennya. Temen. Kang Ade enggak? Enggak, Jadi sebagai saksi ya? hanya saksi aja. Oke. Kang Ade, apa kegiatan sekarang nih? Kegiatan sekarang menikmati masa-masa purna bakti. Purna Bakti. Iya. Dulunya di mana? Dulunya sebelum punya pekerjaan kita masih pekerjaan serabutan Bang Serabutan apa aja lah gitu. Oke. Sekarang menikmati hidup mungkin ya? Menikmati hidup, sisa-sisa umur. Dan menikmati tabungan gitu ya? Oke. Ya. Nah, Kang Ade, di belakang ini kan ada burung perkutut nih. Siap. Coba dilihat di belakang. Nah, ini bukan burung perkutut sembarangan ini. Kata orang ada sesuatu lah, nggak kaleng-kaleng. Dan ini hadiah dari Mas Nasim untuk Malam Mencekam dan disimpan di sini. Namanya Kliwon, si Kliwon. Merasakan apa ada Kliwon di situ? Rasanya beda Mang Beda ya? Beda. Ada panggilan istilahnya dalam tubuh Ade itu beda auratnya. Oh gitu ya? Beda. Karena ada burung ini atau Iya. apa? Pas ada burung ini. Gitu ya? Oke, baik. Dan sobat, di akhir video ini jangan kemana-mana karena ada Ustadz Muhammad Siddiq yang akan memberikan siraman rohani di segmen Banaspati. Bahas narasumber dengan sepenggal tausiah.
Oke sobat, kalau mau lihat video tentang pemberian hadiah dari Kang Nasim ini boleh lihat ya di sini videonya. Dan saatnya kita menuju Kang Ade. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Dan ini dia Kang Ade. Tahun 2003, Mang saya mempunyai pengalaman yang cukup boleh dikatakan sangat berkesan. 2003 saya belum punya pekerjaan yang tetap, masih serabutan, Mang Jadi apa aja lah, yang penting pekerjaan halal. Karena dituntut untuk menutupi kebutuhan hidup. Jadi saya bekerja di pasar itu serabutan apa aja. Dan juga lama-kelamaan lebih kurang sudah 1 bulan, Mang di pasar itu saya melihat teman lama, Mang yaitu namanya Abdul, Mang Di tahun yang sama ketemu di pasar itu. Setelahnya kita ketemu dengan Abdul, gimana sih? Karena di sana sobat lama, baru ketemu hari itu, soal Mang saya rindu. Kangen ya? Kangen. Karena udah lama sekali gak ketemu. Gimana perasaannya? Yang namanya dengan sobat yang udah lama, ya saling berpelukan. Apa kabar? Dek, saya jawab, alhamdulillah Abdul. Sampai saat sekarang di depan Abdul, begini sehat walafiat. Abdul gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa ketemu lagi setelahnya 10 tahun, Mang baru ketemu itu. Di situ Mang Abdul menanyakan, ngapain di sini katanya Dek? Ya kerja kulilah apa aja yang namanya di pasar. Udah punya istri belum? Kata Abdul gitu makanya. Alhamdulillah Abdul. Udah punya anak berapa? Udah punya anak 1. Abdul sebaliknya bagaimana? Alhamdulillah saya sudah punya istri. Punya anak berapa? Abdul 2 katanya. Alhamdulillah amanah nih. Amanah dari Allah. Nah, sudah begitu istilahnya berbincang-bincang dengan Abdul. Karena saling istilahnya merindukan, ya kata Abdul, udah kerjanya diteruskan. Yang sabar, kata Abdul tuh Mak ya, udah mau bagaimana lagi Dul, kita mau menerima. Barangkali ini sejalannya rezekinya dari sini. Yang penting halal, ya gitulah. Ya. Harus tetap semangat. Dul, punya pekerjaan apa? Abdul, kan gitu kan. Abdul spontan jawab itu, Dek, saya sih lah jualan sembako. Hebat kalau jualan sembako, kan gitu kata Ade itu. Makanya Chris cerita, Abdul permisi, dah saya mau itu dulu, mau keluar, tapi jangan kemana-mana lah. Karena kerja di pasar, kemudian ada yang suruh bawa, ya bawa. Ya. Tidak lama kemudian, Mang si Abdul itu bilang lagi, mau ngobrol berdua. Ngobrol masalah apa, Dul? Nanti aja lah dia ke rumah.
Kata Abdul itu, Bang ya udah, saya tunggu nih kalau mau datang ke rumah. Udah 1 minggu, betul Bang datang Abdul itu ke rumah. Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Oh Abdul, silakan dulu duduk. Ya, segini adanya, mohon diterima dan permohonan maaf, tidak bisa menghormati lah. Udahlah, ya, kasih dengan siapa aja, ya udah kalau begitu. Kata Abdul itu pada saya tuh, mau cerita apa Dul? Waktu di pasar katanya mau ngobrol, mau cerita 4 mata. Begini Dek, pusing saya. Pusing apa? Jualannya sepi. Temponya kalau pembeli atau pengunjung itu hanya lihat-lihat aja. Bahkan barang-barangannya pun istilahnya banyak kekurangannya. Memangnya apa aja sembakonya Dul? Kata saya gitu makanya. Hanya beras. Itu pun hanya beberapa kintal gitu. Terus apa lagi? Ya paling hanya 3 macam. Cabai merah. Kemudian bawang merah, bawang putih. Oh gitu. Ya udah sabar aja. Dia enggak, udah bosan, udah jenuh. Itu menghadapi kehidupan seperti ini. Nah akhirnya permohonan maaf nih Dul. Saya terlalu dalam nih ya. Apakah ada tuntutan oleh istri? Harus begini, harus ini. Ya enggak sih. Tapi kita selaku suami tanggung jawab kan. Membahagiakan istri. Membahagiakan anak. Ya jangan dipaksa. Akhirnya Abdul dah pokoknya minta tolong. Pumpung ketemu. Yuk, Bang berangkat masih di Jawa Barat ini. Ngajak melakukan apa? Melakukan pesugihan sistem kontrak. Istighfar. Kan begitu Bang Istighfar. Nah, akhirnya saya cecel Bang dengan sistem kontrak ini, apakah istri, apakah anak, termasuk diri Abdul sendiri. Kata yang sudah hanya saya sendiri kontraknya. Sudah bulat belum? Ya sudah katanya dia lah. Akhirnya udah berangkat ya bawa mobil. Setelahnya sampai ke tempat tujuan yang dituju. Akhirnya waktu itu kurang lebih menjelang maghrib. Kebetulan ada yang lewat. Aki-aki itu. Ya sebagaimana udah tua lah bongkok itu dan sebagainya gitu. Mendekat. Baik ke Abdul dan ke Ade. Si Abah itu panggil aja Abah katanya. Oh gitu Bah sok Dul utarakan. Apa isi hatinya. Nah, akhirnya mengutarakan saya ingin jalan pintas katanya Mbak. Karena saya istilahnya punya sembako istilahnya kurang banyak pengunjung. Masih muda. Kok berpikirnya serba instan inginnya cepat. Apakah udah dipikir masak-masak? Kata Abah. Tapi istrinya tahu. Anaknya tahu. Laki-laki kan. Anehnya tuh tahu makanya. Jadi Bah kok tahu sih Bah? Ya tahu lah. Nah, mangga sok ngobrol. Nah, jerumus ke tujuan Abdul, kata Abah, ada syaratnya. Syaratnya apa? Kata Abdul. Ya syaratnya ada yang cepat. Hewan berkaki 4, yaitu sapi. Ada lagi hewan yang berkaki 4, katanya kambing. Ada lagi hewan yang berkaki 2, ayam. Nah, tinggal pilih, kata Abah itu.
ada kembang 7 rupa, Mang gitu ya. Kemudian ada juada pasar seperti buah-buahan, ada salak, ada korma itu dan sebagainya. Ya sebagaimana mestinya lah. Kemudian ada air. Air apa itu, Bah? Ya, air kelapa hijau. Aduh, nanti saya harus beli, Bah. Udah 1 paket di sini. Terus ada air teh manis, teh pahit, kopi manis, kopi pahit. Ada lagi susu yang putih dan susu yang coklat. Dul, ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Anukannya. Oh iya. Sok berapa harganya? Harga hewan yang tadi disebutkan itu sampai yang terakhir ayam. Udahlah, itu aja. Sapi, supaya cepet. Kata Abdul tuh, Mang lah. Terus tanya berapa, Bah? Harganya 6,5 juta udah komplit. Ada kan bengong dalam hati tuh. Masya Allah, uang diambur-ambur, Abdul. Untuk modal saya atau pinjemlah saya. Kata saya nunggu di mana nih, Bah? Mohon izin. Kok di situ ada bubuk kelihatannya enak. Silakan katanya. Ya termasuk dengan Abdul gitu, Bah. Mohon izin nih, Bah. Ya sambil nunggu Abah, boleh nggak kalau di sini ngerokok? Boleh, kata. Dan begitu dibawalah yang sudah dipotong. Jadi istilahnya paha sapi ya, berarti ada 4, udah ditebok, nyiru, nampan yang sudah ada kain warna putih, semuanya lengkap, diusung di bawah. Dah, masuk. Malam ini juga, kurang lebih malam itu, ya malam pertama tuh jam 10-an, Mang Saya bilang, Tul, sok saya mau tidur aja lah. Kata Abah, gak usah, udah ikut aja ke dalam. Saya gak punya maksud tujuan, kata saya tuh. Hanya mengantarkan, udah sampai sini kan. Udah ada Abah, udah masuk aja. Bener nih, Bah, gak apa-apa. Enggak, ya udah kalau begitu. Kalau gak apa-apa, salaman dulu. Nih, saya minta dilindungi termasuk teman saya walaupun punya maksud dan tujuan. Kan gitu. Ya udah tenang aja sama Abah, ini sudah lengkap semua. Ya udah kalau begitu. Nah, ritual di situ Abah memberikan saran pendapatnya ke Abdul, tolong ada apa aja, suara apa aja, jangan lari. Pesan pertamanya masih di dalam gua itu. Oh gitu ya. Berarti kalau saya boleh lari, Bah. Ya dicandain aja gitu, Mak. Ya gitu. Ya enggak apa-apa segitu. Bener nih, bener udah. Ya udah. Akhirnya Abah permisi emang. Dah permisi ya. Yang tenang-tenang di sini. Semoga berhasil apa yang dimaksud oleh Abdul. Karena Abdul kayaknya menurut Adema bimbang gitu. Diem, apakah kecewa atau apalah gitu karena udah masuk itu ya. Diem, Dul kedengaran? Iya kedengaran. Udah sekali lagi nih, mumpung abahnya masih ada di dalam. Mau dilanjutkan enggak? Dilanjutkan. Udah. Kalau udah tekadnya bulat, kata Abah, lanjut. Abah hanya mendoakan dari jauh. Semoga ada apa-apa cepat diatasi. Tidak lari. Jangan tamu-tamu yang pernah kesini baru 1 malam lari. Berarti gagal kalau begitu, Bah. Ya gagal. Gak bisa diulang lagi. Gak bisa. Itu. Ditinggal itu, Bang ya. Permisi keluar. Kurang lebih jam 1:30-an. Di dalam gua, malam pertama. Tiba-tiba ada suara kayak batu tuh. Budung. Saya kaget. Astagfirullahaladzim. Abdul ya sedang bersimpul gitu ya sampai kaget lagi, Mak.
Terus nggak tahu apalah mantra yang dibaca oleh Abdul itu, yang dari Abah itu, ayo bari kumal. Nah, Ade mah diem aja, hanya tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri aja gitu. Mudah-mudahan selamat dalam hati itu yang mudah-mudahan selamat teman saya gitu ya. Karena tidak boleh menyebut asma Allah gitu, nggak boleh. Jadi mudah-mudahan udah. Pas jam 2 lebih itu Mang, nggak tahu datangnya dari mana, nggak tahu dong. Kaget kok. Kaget dalam mau spontanitas itu. Mau istighfar. Astagfirullah. Dalam hati aja Mang. Melilit. Si ular itu. Udah badannya Abdul aja. Lok. Dari mulai sedekuk terus sampai kepala nak. Kata saya dalam hati, wah habis nih malam ini, baru 1 malam begitu. Lihat gerik Abdul, Mang ya. Waduh. Kelihatan banget takutnya. Kayaknya mau lari gimana itu ya. Kan beda kalau yang namanya takut apalagi geli mungkin kan gitu. Mang ya. Akhirnya si ular itu ya berhadapan dengan muka yang bersangkutan Abdul, lolos lepas. Harusnya menurut saya gitu Mang, ya, kalau orang ular biasa ya sudah jalan sebagaimana mestinya, itu mundur. Hanya menurut saya Mang, wah bawa permisi dalam hati saya gitu ya, bawa permisi nih mau pulang dulu gitu. Hanya dimengerti kita aja kata saya tuh dalam hati aja. Lihat Abdul tambah semangat lagi karena udah lepas sih Mang. Malam pertama udah dijalanin, hanya 2 gangguan. Pertama ya bergetar di dalam ruangan gua itu yang gelap, yang keduanya ular. Malam pertama sudah dianggap aman, saya ingin keluar dari dalam itu karena saya sih istilahnya nggak punya istilahnya maksud tujuan. Hanya Mang mau ngangkat aja, masya Allah nggak bisa, kayak udah dipaku saya tuh, jadi nggak bisa kemana-mana. Menjelang istilahnya malam kedua udah sore waktu itu jam 5-an. Dek, mau malam yang kedua ya? Dek, ya iyalah. Soalnya ada yang bisik-bisik. Ya. Ini mah lebih serem. Ya mudah-mudahan Abdul selamat. Dan membawa apa yang maksud tujuannya tercapai. Dikituin aja Mang. Ya. Wah, ada topi nih. Bagus banget nih. Pakai Wah, sama keren nih. Pakai topi. Begitu malam kedua sudah tiba, ya, udah larut malam, kurang lebih jam 2-an. Datanglah sosok yang sama dengan malam pertama. Ular yang malam pertama itu mah datangnya ya baik-baik ya, tapi kan tetap kaget Mang. Gelumbung karena ya besar gitu ya. Udah glubruk langsung nyeringkel di depan Abdul gitu. Langsung
goyang. Itu Mang goyang, berdiri tegak. Dalam hati astagfirullahaladzim. Kok jadi perempuan cantik dalam hati Mang ya. Pakaiannya, wow, luar biasa pakaiannya. Yang belum kita kenal dan belum kita tahu. Ya, boleh dikatakan istilahnya kayak permaisuri, kayak widadari, apakah pengantin. Ininya pakai mahkota, Mang. Pakai mahkota. Ini bajunya juga burkat warna merah maron. Kemudian diselendangin istilahnya pakai bunga-bungaan. Menurut kita mah kayak bunga kantil gitu makanya. Berdialog dulu. Berhadapan dengan yang bersangkutan dengan Abdul. Saya mah hanya melirik aja. Kok kakinya nggak nempel-nempel. Itu dalam hati ya ngambang lah sedikit walaupun duduk bersimpul gitu. Ngobrol, dialog interaktif dengan Abdul yang kedengaran bisik-bisiknya wanita itu yang sangat cantik mahkota itu dengan Abdul. Mau apa? Manggil-manggil saya. Ini Ratu Permaisuri, saya ingin kaya. Kata Abdul. Nah, memang apa yang diminta? Ya, jalannya usaha lah. Kan sudah punya kan sembako, kurang laris. Kedengaran tuh. Sampai Abdul ingat. Ada tumbal enggak? Nah, mulai dari situ. Jangan bawa-bawa saya, jangan diucapkan saya. Kata saya dalam hati Bang gitu ya. Nah, baru menjawab perempuan itu. Enggak ada tumbal. Hanya kontrak aja. Kontrak gimana? Ya 5 tahun. Gak bisa sampai 15, sampai 10. Sudah habis 5 tahun. Baru kata Abdul, nantinya bagaimana nih? Setelahnya saya istilahnya berhasil, apa yang dibawa dari sini, Nyai? Terus dibagaimanakah? Terus saya 5 tahun itu nanti karena punya keturunan anak istri. Dimakan oleh anak istri, habis enggak? Ya akan ikut kamu. Karena Abdul sudah di spot bangsa yang begituan. Ya siap aja Mang. Siap aja. Sudah begitu, makanya malam semakin istilahnya larut malam dan menjelang pagi, obrolan tadi dialog dengan Abdul, dia permisi nanti malam ketiga kesini. Singkat cerita, di malam yang ketiga lebih serem menakutkan. Saya hampir lari, Bang. Waduh, dalam hati gitu, Talita jangan ikut. Mau keluar karena gelap, takut nyasar gitu, Mang. Udah aja. Lihat Abdul tambah tenang, tambah semangat gitu. Karena sudah 2 malam, sekarang malam puncak gitu. Pas itu mah jam 3 kurang 3 menit lah. Datang lagi itu mah. Ya datangnya ulang lagi. Langsung berhadapan dengan Abdul itu ya. Nanti pulang dari sini ada yang dibawa. Saya, Dul, hanya gitu aja Mang Nih, nantinya Dul, ini air dibawa. Hanya 1 botol Mang Kalau air dibawa, nantinya dibagaimanakan, disiramkan aja.
kalau buka toko tuh Mang kalau air ini habis kan sebotol, sedangkan 5 tahun. Ini bagaimana? Apa kembali lagi ke sini? Kan gitu. Hanya ditambahin aja dengan biasa sok nanti ngisi sendiri. Akhirnya suruh pulang jam 3:30. Yang penting udah keluar dari dalam gitu. Kalau mau ke rumah masing-masing mah besok paginya mah enggak kan gitu ya. Akhirnya ya permisi. Kinyai itu dengan Abdul permisi, ya jabatan tangan apa serah terima botol gitu. Was hati-hati dan awas pesan, ingat perjanjian kontrak 5 tahun katanya ini. Ya udah. Nah, tidak boleh jalan seperti biasanya mau pulang. Jadi mundur dulu kitanya tuh. Mundur sebelum Nyai Ratu itu menghilang. Itu jadi mundur. Jadi lihat dulu Nyai Ratunya menurut saya gitu. Iya itu. Iya. Akhirnya udah mundur mau ke pintu gua pertama, akhirnya dia menghilang. Awas Dul, botolnya tumpah. Ya, berhasil. Sendaguro lah. Karena menurut saya, alhamdulillah berhasil. Selamat bisa keluar berjual lagi gitu. Akhirnya pulang jam 8 itu, jam 8 pagi itu. Pulang Sendaguro dalam perjalanan anu. Dadulah. Saya mah mau tidur nih. Bubar jalan. Masing-masing kehidupannya sudah ketemu dengan keluarga. Ya saya juga ketemu lagi dengan keluarga. Gitu kan udah. Tiga bulan tidak ada informasi, tidak ada kontak. Tidak ada informasi, tidak ada kontak. Ini gimana Abdul? Nah, akhirnya saya main ke tempat sembako Abdul. Nah, dari kejauhan, Masya Allah, larisnya bukan main. Antri orang itu silih berganti gitu. Dagangnya apa aja? Jadi setelahnya dari tempat yang dituju tambah berkembang, banyak sembako tuh ada tambahan kentang, wortel, ya sayuran apa aja lah, minyak sayur apa. Waktu itu ada minyak tanah gitu ya, komplit aja lah, drum-druman. Nah dari kejauhan, saya itu alhamdulillahirabbil alamin. Ya Abdul sukses nih, itu ya berarti nggak sia-sia saya ngantar kan gitu. Mudah-mudahan aman lah. Saya ketemu dengan Abdul. Dul, hebat, alhamdulillah deh. Yuk ngobrol. Dah, was hati-hati. Ingat pada waktu perjanjian kontrak 5 tahun. Hati-hati, manfaatkan. Dan jangan lupa dermawan mah. Kan gitu kan. Dah orang mah kelihatan kamunya dagang ya. Pasti dari keuntungan. Terkecuali kamunya mau dermawan. Ini saya mah aslinya begini. So. Udah bubar. Kapan-kapan nanti saya main ke rumah. Enggak. Kita coba ke rumahnya tanpa sepengetahuan Abdul. Masya Allah, kata istrinya, alhamdulillah Pak Ade, rumah bagus, tingkat, mobil bagus, punya toko sembako cabang sampai 8 Mang. Alhamdulillah Umi ya. Mudah-mudahan sing amanah uminya, mudah-mudahan suami Umi abinya ya sehat walafiat. Hanya gitu aja. Dah. Ya makasih banyak katanya Dek, berjuang dengan Abi. Ya abinya yang semangat, Umi kan gitu kan. Dah. Berjalan Abdul itu
main ke rumah. Murung. Dul, kenapa nggak pantas jadi bos murung? Aduh, pegang kepala Bang. Kenapa? Migrain kamu Dul? Enggak sih, kepikiran. Pusing. Ingat perjanjian. Tuh, memangnya kenapa? Pernah ketemu lagi enggak di rumah? Kata saya kan begitu Bang. Atau tidur bareng sebagaimana suami istri. Nangis. Masya Allah. Berarti apa pepatah orang tua, dunia itu nyiksa. Makanya jangan sampai kita yang senang dunia. Kata orang tua, maaf jangan tersinggung. Kayak penyesalan dia. Udah jalanin aja. Udah terlanjur kan itu. Tetap semangat. Akhirnya jabatan tangan, mau pulang, Bang Abdul itu ya sudah permisi. Dek mau pulang. Kata saya, ya saya doakan semoga hati-hati dalam perjalanan. Sampai ke rumah, salam buat Umi. Udah begitu, jangan lamun nih. Iya, setelahnya Abdul permisi gitu ya. Kemudian pulang lagi. Dek, saya mau berpesan. Kalau saya nanti sakit sampai meninggal, jangan ribut-ribut. Udahlah, tenang aja Dul. Kamu yang masih tetap semangat, syukuri. Itu tinggal berapa tahun lagi tuh waktunya? Tinggal lebih kurangnya 8 bulanan lagi. Udah dekat ya? Iya, udah. Itu tinggal 8 bulanan lebih, kurang lebih itu. Kemudian 2 bulan saya singgah ke tempat dia jualan itu sembako. Dari sembako pertama, kedua, ketiga enggak ada. Dengar kata pembantunya, Pak, teman Bapak katanya bos tuh sakit. Astagfirullahaladzim. Tuh. Nah, udah begitu ngeluh. Anak buahnya jualan juga sepi lagi. Kios yang di sana udah dijual untuk modal yang nutupin ini. Yang benar. Merenung sebentar itu. Ya Allah, kok begini. Nah, dari situ langsunglah ke rumah Abdul. Nggak ngasih tahu kita habis dari tempat kerja Abdul di toko sembako itu. Assalamualaikum. 3 kali nggak jauh-jauh baru pembantunya tuh keluar dari pintu belakang gang. Oh, ada Bapak. Ada bosnya. Ada Pak di dalam. Gimana sehat bosnya? Aduh Pak, mau bilang gimana ya? Aneh penyakitnya. Yang benar teh. Iya. Udah berapa lama? Ya hampir 3 bulan sekarang nih Pak, dia berjalan. Astagfirullahaladzim, dalam hati udah ada. Masuk ada. Dul, masih kenal nggak? Jadi kayak lupa ingatan tuh Mang. Ya Allah, istighfar. Ya, nggak bisa. Kayak udah dikunci, gitu. Beda penyakitnya dengan yang lain Mang. Tuh. Bedanya kenapa dikatakan beda? Begitu. Masa ininya pada putih mengelup kayak sisik ular, merah sampai ke kaki. Uminya datang. Alhamdulillah Umi sehat. Nangis Umi, istrinya tuh. Akhirnya ngobrol dengan Umi. Umi mohon maaf, mohon izin jangan tersinggung. Bukannya kita turut campur, turut prihatin. Udah ke dokter belum Umi? Kan gitu Mak. Loh, udah kemana-mana. Bener,
benar, bawalah. Kasih diagnosa dokter itu, dia bilang, ini obatnya juga. Masya Allah, segini banyak, masuk enggak? Enggak. Selama Umi menemani nih Abi sakit, ada yang aneh enggak? Ada yang ganjil enggak, nangis Pak. Saya kan kaget lagi. Kenapa sih Umi nyebut-nyebut ayo pulang sama-sama? Kedengaran atau lihat sendiri Uminya? Lihat sendiri. Tuh, jadi sosok itu ularnya sudah berubah wujud jadi bagaimana mestinya manusia kan gitu. Makanya kelihatan oleh Uminya itu, oleh istrinya Abdul itu. Namanya udah waktunya, tinggal sebentar lagi. Akhirnya tanya, rumah yang di sana udah dijual. Terus mobil mana? Udah nggak ada. Jadi kembali lagi semula. Yang tadinya bergelimangan harta itu makanya mobil mulai dikatakan mewah, sekarang tinggal seperti yang dulu kembali. Tinggal beberapa rumah juga istilahnya. Aduh, yang dulu kumuh lah kata kasarnya. Toko sembako tinggal 2 katanya Pak Ade jangan. Ada nggak simpenan? Abinya nggak ada. Ya udah sabar aja. Tolong kalau misalnya sampai pulang kasih tahu saya. Kata saya tuh gitu. Sampai meninggal maksudnya? Iya gitu. Sampai meninggal gitu. Ya kalau sampai meninggal kasih tahu saya. Nah di sini istrinya tahu nggak? Dia Tahu. melakukan? Tahu. Anak istrinya tahu? Tahu atas izin restu bisanya berangkat Abdul itu kontrak pesugihan ya sesadu ke istrinya. Gitu. Jadi tahu. Pulanglah saya itu. Nah, sudah pas kurang lebih 10 harian menjelang 5 tahunnya, Mang Eng tiba-tiba keimpikan aja ini Abdul, kelembat lagi Abdul. Akhirnya main. Saya tuh diem, nggak bisa ngomong. Padahal belum ketemu, baik dengan Abdulnya maupun dengan istrinya. Itu katanya Pak, rumahnya ngontrak. Bapaknya juga udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana ngontrak? Sampai diantar. Lihat rumahnya Yakumu. Jadi Umi, tolong pada waktu meninggal kok ngasih tahu. Jangankan bapak, sanak saudara yang dekat juga enggak. Karena amanah abinya gitu. Jangan sampai dikasih tahu yang lain. Ingat kata-kata Abdul waktu di rumah saya mau pulang itu. Ada yang aneh enggak? Pada waktu meninggalnya malamnya kedatangan. Kedatangan apa? Kaget gitu Mak. Sosok wanita. Terus gimana? Sampai tidur enggak? Ya justru yuk pulang sama-sama. Kedengaran? Ya sayanya takut katanya. Oh gitu ya Umi. Nah, ya udah Umi sing sabar. Akhirnya gini katanya, Pak Ade, gimana Umi? Begitu diangkat, mau dimandikan, kelihatan oleh Umi, ya ular. Kelihatan oleh istrinya tuh. Ucapkan takbir enggak Uminya? Saya takut katanya dia. Kita positif aja Umi, karena kita teman. Dan mohon maaf, saya tidak menjerumuskan Abi. Enggak, udah tahu katanya. Ditalilin kan Ibu?
mau talilin. Apa yang ditinggalkan? Aneh. Tuh, kayak sisik berular. Terus dikemanain? Jangan disimpan. Saya aja takut. Boro-boro disimpan. Kata Umi itu Mang begitu. Terus sapu suruh pembantu buang katanya. Malamnya ngimpi lagi enggak? Barangkali setelah buang sisik ular enggak. Tidur barangkali mimpi enggak. Ada yang aneh-aneh? Enggak ada. Hanya pas ketujuhnya jeblos Mang si tempat kuburan itu jeblos gitu. Ya mungkin kena hujan, Umi. Enggak lah. Beda. Kalau digali, udah nggak usah. Sekarang pupung ketujuhnya kan sebagaimana mestinya nabur air gitunya, air kembang langsung dipacul aja diurukin, kita diperbaikin ya teman. Nyuruh siapa? Udah saya aja. Ikhlas ridho fidunya wal akhir ayo anukannya. Akhirnya dia kerjakan. Singkat cerita, datang ke rumah. Ada apa Umi? Ternyata kosong. Terus gimana? Taunya kosong lu Uminya dari mana? Apa yang kosong? Kuburan. Memang digali atau gimana? Enggak, jadi kayak mimpinya Bang Udahlah Umi lah. Gak usah mikir yang macam-macam. Ada pesan gini, katanya gimana Umi? Kata abinya almarhumnya. Dah percuma lah ya, diajiin juga. Sayangnya di sini. Suruh apa? Ya pembantu di tempat alam gaib. Kalau begitu udah Umi pegang erat-erat. Jangan sampai tahu ibunya atau mertua. Bapak mertua jangan sampai tahu, enggak. Tapi udah pada tahu sih katanya Pak Adik. Tuh sampai di situ Bang ya kita permisi ubah. Itu ceritanya. Jadi hanya menikmati 5 tahun ya? Hanya menikmati 5 tahun, dunia habis semua Bang. Habis dari nol kembali. Di hati Kang Ade ada merasa bersalah nggak? Lah, jujur aja, makanya mudah-mudahan Allah mengampuni. Walaupun saya hanya diajak gitu, otomatis saya kan di dalamnya ikut mendukung secara yang merasa dihantui, merasa salah menurut diri saya. Makanya saya berpesan, jangan sampai mengikuti jejak nafsu yang ingin kekayaan atau memuja, apakah itu istana tumbal, apakah itu perjanjian kontrak, sudah. Jadi untuk sobat penonton Malam Mencekam, harap hati-hati ya melakukan Harap hati-hati. sesuatu. Harap hati-hati. Ini ya. suatu pembelajaran. Ya, suatu pembelajaran kita nganukannya jangan sampai mengalami seperti teman saya. Itu Abdul. Kapan terakhir ketemu dengan Umi istrinya? Nah, terakhir ketemu dengan Umi itu kurang lebih di 2008 itu. Belum pernah ketemu lagi? Sampai saat sekarang gitu ya tidak pernah ketemu. Masih satu kota? Beda kota. Beda kota. Mang ya. Mudah-mudahan dia aman gitu, ketemu lagi jalannya, jalan usahanya itu. Hanya mengharap seperti itu. Ya, saya juga Mang Ade ya ingin istilahnya ketemu bagaimana keadaannya kan gitu. Kalau anaknya waktu meninggal itu umur berapa waktu ditinggal? Waktu almarhum pulang meninggal ya anaknya lebih kurang umur 6 tahun setengah. Masih kecil. Dua-duanya sejodoh, laki-laki perempuan. Yang pertama berarti laki-laki 6 tahun setengah, yang kecilnya lebih kurangnya 3 tahunan.
begitu. Ya kasihan lah Mang Ya. secara pribadi, tapi kan apa daya Ya. Mang gitu. Itu Tragis ya. tragis itu. Jadi ya kata pepatah sih, untungnya kan hanya dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sobat malam mencekam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang diceritakan Kang Ade, ada beberapa ibroh atau pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, hidup kita bukan mutlak milik kita. Tentu saja Allah menciptakan kita dengan tujuan. Seperti yang termaktub dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketika kelakuan manusia tidak sesuai dengan tujuan penciptaan, lebih mementingkan dunia daripada akhirat, kita lihat apa yang terjadi kepada Kang Abdul. Kang Abdul lebih mementingkan dunia daripada akhirat, kemudian hidupnya tersiksa. Kaya memang, tapi hidupnya tersiksa. Kita teringat akan kisah sahabat, seorang sahabat Rasul yang dulunya miskin. Dia meminta kepada Rasul untuk didoakan. Setelah didoakan, kemudian dia berubah menjadi orang kaya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Salabah mulai jarang datang ke masjid. Salabah mulai tidak mau membayar zakat. Dan akhirnya dia hancur karena tindakan yang dia lakukan sendiri. Sobat malam mencekam yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari sama-sama perhatikan bagaimana keadaan kita berkenaan dengan dunia dan akhirat. Apakah kita lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat? Padahal baginda Rasul mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kehidupan akhirat. Sudahkah kita seperti yang beliau sabdakan? Yuk di bulan Ramadan yang kita jalankan saat ini, jadikanlah momentum bagi kita untuk membersihkan diri kita dari karat-karat kesirikan, dari karat-karat yang mementingkan dunia daripada akhirat. Saya Ustadz Muhammad Siddiq dari Kop Mubalik As-Sofa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.